Ya, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan video UKIN pada tanggal 29 Januari 2025 di SMAN 1 Panipatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan belajar apa ya? Pendidikan agama Islam. Sebelum kita mempelajari pelajaran agama Islam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin Ananda Aditya. Silakan Ananda. Baik, sebelum mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selesai ya. Nah, jadi dengan berdoa tadi, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya. Sebelum itu saya akan absen dulu ya. Ya, Pak. Dari kalian adakah yang tidak hadir atau tidak masuk pada pagi hari ini? Siap, lengkap hari ini, Pak. Lengkap ya? Iya. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini sehat. Alhamdulillah. Sehat. Jadi bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, Pak. Nah, sebelum memasuki pelajaran, marilah kita dulu supaya pelajaran kita pada pagi hari ini semangat. Maka namanya kita dulu tepuk semangat ya. Ya, Pak. Ayo, silakan kita tepuk semangat. Mulai. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Ya, Pak. Ya. Kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah menyebutkan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dan membiasakan mengenal sejarah dakwah Islam di masa Wali Songo. Ya, Wali Songo. Jadi Wali Songo itu ada berapa ya? Sembilan wali 9. Jadi wali ya. Saya mau bertanya dulu, siapakah nama asli dari lupa ya. Ketika mendengar kata Wali Songo, apa yang terlintas dari hati kalian? Saya, Pak. Ya. Izin menjawab. Yang saya ketahui yaitu Wali Songo ialah 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, Pak. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebutkan salah satu dari nama Wali Songo.
asuran ampel namanya Ahmad Rahmatillah. Lawan kali jaga namanya Raden Salim. Itu ya. Ya, Pak. Diingatkan itu jangan sampai dilupakan karena dengan berkat mereka Islam sampai ke Indonesia. Alhamdulillah. Salam. Dengan mereka maka sampailah Indonesia Islam kepada kita sekarang ini. Ya. Nah, jadi kita Bapak mau menampilkan PowerPoint dulu PPT-nya ya. Nah, ini. Nah, coba dilihat dulu. Pelajari dulu. Nanti bisa aja ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Nah ya, dari materi yang ada ini PowerPoint atau PPT ini adakah yang ditanyakan? Yang mana ya? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak mau bertanya. Ya. Jadi saya mau tahu metode apa saja yang digunakan Wali Songo ini untuk menyebarkan Islam di Nusantara, Pak. Ya. Nah, jadi metode dakwah Wali Songo ini ada beberapa ya. Itu pertama ceramah, ya kedua tanya jawab dan diskusi. Jadi ceramah dulu sini Wali Songo ini menasehati kepada jamaahnya. Lalu tanya jawab kepada yang hadir ini ya, kepada yang hadir tanya jawab, memberikan pertanyaan. Lalu ada juga yang selanjutnya keteladanan, teladan. Lalu pendidikan, pendidikan izin pengajaran, pendidikan oleh para wali songo itu. Lalu kisah dan ekspansi. Lalu kesenian ada juga ya, macam-macam keseniannya lah. Ada diantaranya wayang ya lah. Wayang keseniannya. Dan saling bersilaturahmi. Nah, kita kan biasanya silaturahmi dulu ya Allah. Masyarakat kita nih silaturahmi, saling jenguk ya Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak, Ya. hikmah yang bisa diambil dari dakwah Wali Songo itu apa aja Pak? Nah, hikmahnya ini diantaranya hikmah atau pesan dari Wali Songo ini dari dakwah dilakukan dengan para Wali Songo benar-benar merangkul. Nah ini hikmahnya merangkul kita semua ya, merangkul masyarakat kita Indonesia. Dakwahnya ini merangkul kita. Jadi kita Wali Songo berdakwah, kita hendaknya juga berdakwah ya. Berdakwahnya ini bisa di lingkungan kita, seperti apa ya, dakwahnya di lingkungan kita di rumah dulu ya. Kita menasehati keluarga kita. Lalu umpamanya di masyarakat itu contohnya di sekolah, anak didik kita ya. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok kalian ya menjadi 3 kelompok. Ya. Siapa? 3 kelompok. Nanti di LKPD itu kalian menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab, apa yang ada di dalam pertanyaan silahkan dijawab masing-masing kelompoknya. Saling
sesuai yang Bapak arahkan tadi. Ya. Siapa? 1 sampai 3. Oke. Ini ya. Yang Mas, lain. sudah Pak. Sudah dibagi. Ya. Mengerjakan ini ya. Iya Pak. Ini yang mengerjakan. Siap Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Nomor 1 duluan nggak, Pak? Ya. Cek dong. Ya. Nah, jadi untuk mengerjakan LKPD itu kita sepakat aja ya. Waktunya 20 menit. 20 menit ya. Iya Ya. Pak. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Siap. Silakan kerjakan. Ayo. Soalnya itu tuh. Ya. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah selesai mengerjakan? Ada di namanya LKPD ya? Ya. Ya, presentasi. Siapa yang dulu mempresentasikan dari kelompok 3 dan 1, 2 dan 3 tadi? Saya Pak, kelompok saya. Ya, silakan untuk kelompoknya. Kelompok 3 tadi, kelompok 1 ya. Silakan yang lain diperhatikan. Ya baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya Farisa. Saya Nurhalisa. Dan saya Aziza. Kami di sini ingin mempresentasikan LKPD kami tentang meneladani sikap mulia para wali songo yang akan dijelaskan oleh teman saya. Menyebutkan peran tokoh ulama dan menyebarkan Islam di Indonesia dan meneladani sikap mulia para wali songo. Jadi menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan berinteraksi dengan masyarakat. Menambahkan sedikit, jadi ada berbagai cara juga dalam peran penyebaran Islam di Nusantara melalui tokoh wali songo ini. Pertama, mengajarkan agama Islam melalui pesantren dan madrasah. Kedua, mendirikan langgar dan masjid. Ketiga, berdakwah kepada masyarakat. Keempat, menjadi penasehat raja. Kelima, menerjemahkan Islam ke dalam budaya Indonesia. Dan terakhir, membekali generasi muda dengan nilai-nilai keagamaan. Oke, ada pun yang nomor 2, yaitu mengaitkan nama-nama wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu ada pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan arsitektur. Nah, pendidikan itu wali songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan seperti kayak anak-anak di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan. Wali songo memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam seperti wayang, gamelan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada sosial. Wali songo mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Nah, yang keempat yaitu ekonomi. Wali songo berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir ada arsitektur. Wali songo berperan dalam mengembangkan arsitektur Islam di Jawa. Baik, apakah ada yang ingin ditanggapi dari presentasi kami? Baik, kalau sudah jelas itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan lawat dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasinya tadi. Ya Pak. Silakan untuk kelompok berikutnya bisa presentasi ke depan kelas. Siap, Pak. Ya, kelompok 3.
para wali songo. Perkenalkan, nama saya Hana Sinti Handayani. Saya Nur Adisa Agustin. Saya Aditya Aditya. Saya Abdullah. Di sini kami akan dijelaskan oleh Aditya Agustin. Baik, terima kasih kepada Ana. Langsung saja untuk soal nomor 1 itu adalah menyebutkan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia serta meneladani sikap mulia para wali songo. Nah, jadi di sini kami mengambil peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia itu sangat beragam, seperti mendirikan pesantren, mengajar, mendidik, dan juga berdakwah. Nah, apabila sikap mulia yang dapat kita teladani dari ulama tersebut adalah hidup sederhana, gigih, sabar, dan produktif berkarya. Lanjut ke soal nomor 2 itu mengaitkan nama-nama wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami mengambil contoh ada 4 sunan. Yang pertama adalah Sunan Gresik, dan di mana Sunan Gresik mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat sekitar. Nah, yang sunan yang kedua adalah Sunan Ampel, mengajarkan bahwa pentingnya pendidikan khususnya melalui pesantren. Sunan yang ketiga adalah Sunan Muria. Nah, Sunan Muria tersebut menyalurkan agama Islam itu melalui dakwah dan kesenian yang menjadi sesuatu dakwah seperti wayang ataupun lain sebagainya. Nah, sunan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan tersebut mendirikan kesultanan dan memanfaatkan posisi untuk menyebarkan agama Islam. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok selanjutnya silakan mempresentasikan hasil kerjanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang meneladani sikap mulia para wali songo. Perkenalkan, nama saya Mayada. Nama saya Soyati. dan nama saya Muhammad Farel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Solihati. Ya. Soal yang pertama menyebutkan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dan meneladani sikap mulia para wali songo beserta artinya. Yang pertama, Sunan Kalijaga. Dikenal karena keteladanannya terhadap budaya lokal, beliau menggunakan kesenian tradisional Jawa untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, Sunan Ampel. Dikenal karena kesabarannya dalam mendakwah Islam. Beliau tidak pernah melaksanakan ajaran Islam. Beliau tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada orang lain. Yang ketiga, Sunan Bonang. Dikenal karena kasih sayangnya kepada umat, beliau selalu membantu orang yang membutuhkannya. Sikap wali songo dapat menjadi inspirasi bagi umat Islam di Indonesia untuk membangun masyarakat yang damai, toleransi, dan antar sejahtera. Yang kedua, mengaitkan nama-nama wali songo dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang terhistori adalah mengaitkan nama-nama wali songo dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, budaya, keadilan sosial, ekonomi, arsitektur. Contohnya, Dan ini adalah contoh dari nomor 2 tadi. Yang pertama, Sunan Gresik. Contohnya tuh berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat, mengajarkan cara bercocok dan mendirikan pondok pesantren. Dan contoh lain, Sunan Derajat, berdakwah di Lamongan, Jawa Timur, dan dikenal berjiwa sosial tinggi. Dan contoh yang ketiga, Sunan Kalijaga, berdakwah di Cirebon dengan pendekatan seni dan budaya seperti mendalang. Dan contoh yang keempat, Sunan Ampel,
berdakwah dengan pendekatan kekeluargaan, dan mengajak dengan penuh empati. Dan contoh yang kelima, Sunan Bonang, berdakwah melalui seni seperti permainan alat musik gonang. Mungkin itu saja. Apa ada yang ditanggapi dari Izin menanggapi ya? dari presentasi tadi, menurut saya sangat jelas, sangat bagus dan mudah dipahami. Itu saja. Terima kasih banyak. Ya, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi presentasi tadi sudah selesai. Dari kalian adakah yang mampu mempresentasikan menyimpulkan dari presentasi tadi? Siap, saya Pak. Ya, silakan Mayada. Materi yang dapat kami simpulkan tentang meneladani sikap mulia para wali songo itu pertama keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. dua menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, tiga perjuangan dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian keteladanan yang dapat kita pelajari dari wali songo yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Itu ya. Ya, Pak. Kesimpulan dari presentasi. Kesimpulan presentasi tadi ya. Ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Apakah suara saya masih terdengar? Jelas? Jelas. Nah, supaya kita masih semangat, kita akan menyanyikan lagu Mas Panpan ya. Silakan nyanyi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Yang menyebarkan Islam di Indonesia. Di Nusantara. Indonesia. Khususnya di mana? Dan juga akhirnya sampai ke Kalimantan. Bisa, adik? Bisa menambahkan yang lain untuk kesimpulan tadi? Untuk kesimpulan Pak, menurut wali songo itu adalah 9 orang yang terpilih yang dipercaya untuk menyebarkan agama Islam tadi Pak. Ya. Dalam metode yang beragam. Ya. Terus? Itu ya. Yang lain bisa menyimpulkan nambahi kesimpulan tadi? Cukup ya? Cukup. Nah, selanjutnya ini kita refleksi ya. Nah, siapa yang mampu, yang bisa
mereplikasikan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sejarah Wali Songo. Silakan. Ada Pak? Ya, silakan. Adit. Jadi refleksi kita pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa Wali Songo itu adalah 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara dengan berbagai metode yang metode tersebut dapat dikatakan dalam metode yang sangat unik Pak, seperti dalam bidang kesenian, dengan cara berdakwah ataupun dengan mendirikan pesantren-pesantren Pak. Oh itu ya, pesantren ada juga ya, Wali Songo. Karena kan rekam jejaknya beliau wali ya, jadi pesantren ya. Iya Pak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya pelajaran minggu depan ya, kita akan mempelajari bab selanjutnya ya. Dari yang selanjutnya minggu depan ya. Iya Pak. Nah, lalu kita di sini akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan ada yang memimpin salah satu dari kalian untuk berdiri membacakan doanya. Silahkan. Siapa? Bisa berdiri. Ya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran hari ini kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Nah, iya, selanjutnya tadi sudah ditutup, saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi silahkan kalian mengumpulkan LKPD yang dikerjakan tadi. Ya Pak, langsung Pak. Ya, langsung mengumpulkan. Ya, alhamdulillah LKPD sudah selesai dikerjakan dan selesai dibuat. Nah, lalu silahkan diperbaiki tempat duduknya. Kembalikan seperti semula. Baik, Pak.